Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan karunia akal pikiran kepada manusia dan menghiasinya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Pendengar yang berbahagia, kali ini saya akan mengangkat pentingnya sifat sabar. Saudara sekalian, sifat sabar adalah sifat yang sangat mulia. Ia menjadi salah satu sifat dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ia dibutuhkan dalam setiap keadaan, dalam senang maupun susah. Biasanya ketika membicarakan sifat sabar, itu identik dengan musibah, bencana, dan kesusahan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Sabar masuk ke dalam setiap amal soleh, menjadi unsur tak terpisahkan dari setiap amal tersebut. Misalnya, seseorang yang bersedia melakukan sholat karena ia sabar menyisihkan sebagian waktunya untuk menghadap Allah, meskipun tengah sibuk bekerja. Seorang bersedia untuk berzakat karena ia bersabar menyisihkan sebagian hartanya untuk fakir miskin. Dan seorang mampu melakukan puasa karena ia bersabar menahan lapar dan haus. Karenanya, sabar merupakan salah satu amalan yang sangat besar pahalanya. Bahkan sejatinya, sifat sabar atas nikmat itu adalah perwujudan sabar dalam bentuk yang berbeda, yaitu saat menerima nikmat. Orang yang mensyukuri nikmat adalah orang yang sabar dalam mengendalikan dirinya agar tidak lupa diri dan tidak menjadi sombong dengan kenikmatan yang ia terima. Dahulu, para nabi dan rasul yang memiliki kesabaran luar biasa ini sampai diberi gelaran khusus, yaitu ulul azmi. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan pada mukaddimah tadi, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sahabat yang mulia, selanjutnya saya akan mengajak melihat satu persatu cakupan wilayah kesabaran, seluas amal soleh yang bisa kita lakukan. Pertama, sabar menjalankan ketaatan. Mentaati perintah-perintah Allah dan Rasul dibutuhkan kesabaran, sebab ada kalanya perintah-perintah itu tidak mudah dan memerlukan perjuangan dalam melaksanakannya. Misalnya, perintah sholat di saat kita sedang lelah tertidur, perintah menzakatkan harta atau membayar zakat, padahal kita sudah lelah mengumpulkannya selama bertahun-tahun, dan perintah jihad di medan perang dengan resiko kita akan mati syahid dan berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Maka diperlukan kesabaran untuk menjalankan ketaatan. Tanpa kesabaran tidak ada ketaatan yang bisa dilaksanakan. Tanpa ketaatan seorang akan kehilangan nilai kemuliaannya. Nabi Ibrahim adalah teladan sempurna dalam melaksanakan ketaatan dengan kesabaran. Setidaknya 2 kali beliau menerima perintah yang sangat berat, tetapi beliau ikhlas menjalankannya. Pertama,
beliau diperintahkan meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di sisi Ka'bah yang tandus dan kering untuk pergi ke Palestina. Yang kedua, beliau diperintahkan menyembelih Ismail anaknya yang sedang menginjak usia remaja. Ketika beliau menyampaikan perintah itu kepada anaknya, Nabi Ismail juga siap menjalankannya dengan penuh kesabaran. Sabar dalam bentuk kedua yaitu sabar menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan juga sangat diperlukan kesabaran. Sebab umumnya kemaksiatan itu menjanjikan kenikmatan sementara. Apalagi di zaman modern ini, kemaksiatan sangat mudah didapatkan. Misalnya pornografi, narkotika, dan obat-obat terlarang. Disinilah diperlukan kesabaran dalam menghadapinya. Tanpa kesabaran, seorang akan tergoda dan terjerumus dalam kemaksiatan. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan, manusia akan menjadi rendah derajatnya seperti binatang ternak atau lebih buruk lagi. Nabi Yusuf adalah teladan tentang menghadapi kemaksiatan dengan kesabaran. Suatu hari Nabi yang rupawan ini digoda dan diajak berzina oleh permaisuri raja yang cantik jelita. Semua pintu sudah dikunci dan tidak ada siapapun di istana. Tetapi dengan kesabarannya, beliau berhasil menolak ajakan itu. Begitu yang diceritakan dalam Al-Quran, terutama dalam surat Yusuf ayat 23. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Hidup yang dijalani manusia tidak selalu menyenangkan. Ada kalanya Allah menurunkan bencana, ujian dan cobaan, seperti kematian, atau kehilangan harta, benda, atau gempa, banjir, dan lainnya. Sebagaimana disinyalir dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Menghadapi cobaan dan ujian haruslah sabar. Kesabaran itu bersumber dari keyakinan bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Bahkan ada kalanya Allah sengaja menurunkan cobaan kepada suatu kaum. Allah mencintai kaum tersebut dan ingin mengangkat derajatnya. Nabi Ayub adalah teladan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Beliau adalah seorang nabi yang tentu saja sangat dicintai Allah. Namun cobaan dalam hidupnya seperti tidak pernah berhenti. Harta bendanya habis, anak dan pembantunya meninggal, hewan ternaknya mati, istrinya meninggalkannya, dan beliau sendiri menderita sakit kulit yang parah. Meskipun begitu, beliau menghadapi semua cobaan itu dengan penuh kesabaran. Demikian saja apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Betapa luas ruang-ruang kehidupan yang dapat dimasuki sifat sabar. Sehingga sekali lagi sifat ini terlibat dalam semua amal soleh yang dapat kita lakukan oleh seorang muslim. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.